apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya, dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang ya. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu membuat personal reading, coaching ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel, sifatnya juga timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah pesan cinta dari si dia ya, pesan cinta dari si dia. Apa sih pesan cinta darinya? Kita akan lihat ya di sini. Nah, untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Kamu adalah hal yang terbaik yang pernah hadir di dalam hidupku. Aku berharap suatu saat kamu akan memaafkan aku. Kamu datang lebih dekat dari siapapun. Aku menyembunyikan siapa aku sebenarnya dari kamu. Aku menunggu tanda dari kamu. Aku takut untuk kontak kamu. Oke. Kamu adalah hal yang terbaik yang pernah hadir dalam hidupku. Aku berharap suatu saat kamu mau memaafkan aku. Kamu datang lebih dekat dari siapapun. Aku sebenarnya menyembunyikan siapa aku sebenarnya dari kamu. Sejujurnya, saat ini aku lagi menunggu tanda dari kamu. Aku takut untuk kontak kamu, tapi aku menunggu kamu menghubungi aku terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini aku merasa ya, dia ini masih sayang sama kamu ya, masih cinta. Mungkin ada problem atau konflik antara kamu dengan dia ya, dan kamu gak lagi komunikasi dengan dia ya. Makanya dia ini ingin kontak kamu itu takut ya, gak berani, tapi dia menunggu tanda dari kamu gitu. Kalau kamu masih mengharapkan dia ya, coba deh kamu calling dia ya, atau kamu kayak ngasih tanda gitu loh bahwa kamu tuh masih pengen sama dia, masih mau sama dia gitu ya. Dan di sini tuh dia ngerasa ya kayak kamu itu hal yang terbaik yang pernah hadir dalam hidupnya dia ya. Kamu tuh lebih datang tuh lebih dekat gitu loh dari siapapun. Jadi kalaupun mungkin setelah kamu ya, mungkin dia dekat dengan seseorang ataupun punya seseorang gitu ya. Misalkan contoh nih, kamu konflik, kamu break tanpa ada kata putus, kemudian dia punya seseorang yang baru nih, jalan dengan seseorang yang baru, ganti-ganti pacar misalkan. Menurut kamu dia sudah melupakan kamu ya, tapi ternyata sebenarnya tuh enggak gitu loh. Dan dari situ juga dia dapat merasakan ya bahwa enggak ada gitu loh yang terbaik atau lebih baik dari kamu, itu enggak ada gitu loh. Bahkan dari mantan-mantan dia yang sebelumnya pun, sebelum kamu pun, dia juga ngerasain gitu loh. Rasanya tuh beda ya. Saat sama kamu tuh beda. Ya, dan di sini juga dia ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu ya. Dia tidak terlalu terbuka mungkin sama kamu, menyembunyikan siapa dirinya gitu ya. Jadi dia mungkin nggak terlalu cerita bagaimana dia sebenarnya gitu ya saat dia bersama kamu nih. Dia mungkin nggak terlalu jujur gitu loh sama kamu ya. Mungkin kamu udah jujur gitu ya, atau kayak ketika kalian bersama ini dia mungkin minta kamu tuh jujur sama dia, apa-apa jujur sama dia, bahkan cerita tentang hidup kamu mungkin ya, atau tentang masa lalunya kamu. Mungkin kamu tuh selalu aware ya, atau kayak ya jujur aja gitu sama dia gitu. Tapi dianya ternyata nggak seperti itu. Mungkin dia nggak jujur sama kamu gitu ya. Ketika kamu mungkin bertanya tentang kehidupan dia atau masa lalunya dia, apapun itu kayak dia tuh nggak mau cerita gitu loh
Ya, jadi kayak tertutup banget gitu loh kesannya. Padahal yang namanya pasangan ya menurut kamu, terutama kalau kamu sudah bersuami istri ini kan seharusnya jujur dan terbuka gitu loh. Nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang disembunyikan gitu. Tapi dianya tuh menyembunyikan sesuatu gitu loh. Ya, apalagi di sini kalau misalkan ini tentang dirinya ya, personal dia ya, itu mungkin ya ada sesuatu di sini yang kamu tuh nggak bisa tahu gitu loh, atau dia nggak bisa beritahu kamu gitu loh, karena itu menyangkut mungkin kayak kelemahan dia ya, atau kayak dia itu malu ketika terbuka itu kamu akan ngejudging dia, ataupun kamu akan menjadikan itu tuh sebagai kelemahan dia, jadi kamu nanti bisa ngendaliin dia gitu. Jadi orang ini tuh juga ada kayak semacam rasa takutnya gitu loh, khawatirnya gitu. Oke, seperti itu. Tapi di sini dia menyadari loh, sebenarnya tuh kamu itu datang lebih dekat dari siapapun gitu loh. Jadi kayak ya itu, ketika dia bersama kamu, kamunya jujur dan terbuka gitu loh. Bahkan di sini mungkin ya pokoknya deket banget gitu loh ya, nggak seperti kayak yang lainnya gitu loh. Semuanya itu mungkin kamu tahu gitu loh, tapi bukan semua yang dia sembunyiin sesuatu gitu. Jadi kayak ada apa ya? Semacam ada bagian gitu loh, nggak semua terbuka, tapi dia ada bagian tertentu yang dia tutup-tutupin dari kamu atau sembunyikan gitu loh ya. Tapi kalau lainnya itu kayak mungkin ya udah terbuka aja gitu. Misalkan dia di hadapan kamu itu jadi dirinya sendiri gitu ya, dia suka melucu misalkan, nah di hadapan kamu tuh dia suka lucu gitu, nggak malu lah gitu ya. Kalau di hadapan orang lain tuh mungkin dia nggak bisa gitu loh, kayak melucu, basa-basi, bertingkah konyol itu mungkin nggak bisa gitu, tapi di hadapan kamu mungkin dia bisa. Nah yang aku maksudkan tuh seperti itu. Jadi kan kayak ngerasa lebih dekat gitu loh ya dengan kamu daripada yang lainnya gitu, kesannya tuh kayak gitu ya. Jadi kamu tuh tahu kebiasaan dia yang mungkin tidak dia tunjukkan sama orang lain gitu ya, atau sama ya yang lainnya lah ya, kayak mantannya atau mungkin pasangan barunya istilahnya kayak gitu. Pokoknya yang benar-benar tahu dia kebiasaan yang itu memalukan seperti apa, itu cuman kamu yang tahu gitu loh ya. Makanya di sini kayak kesannya dia ngerasa gitu loh, ngerasain bahwa kamu itu lebih dekat dari siapapun gitu. Kamu tahu segalanya tentang kejelekan dia atau kekurangan dia misalkan gitu. Ini dalam konteks yang lain ya, yang bukan sesuatu yang dia sembunyikan ini gitu, karena dia juga punya privasi sendiri gitu loh. Ada hal yang memang dia sembunyikan gitu ya, yang mungkin dia belum terbuka dari kamu, belum siap untuk terbuka dari kamu, seperti itu. Oke, dan kita akan lihat di sini dia ini zodiaknya apa ya. Tapi ini nggak jadi patokan ya untuk zodiak dia ini. Oke, kita ambil ini. Aku ambil 5 aja ya untuk zodiak dia. Di Sun, Moon, Rising, and Venus-nya dia kita punya Sagittarius, Gemini, Libra, Aries, Scorpio ya. Jadi ada Scorpio, Aries, Gemini, Libra, Sagittarius. Oke, ini untuk zodiaknya. Kemudian kita lihat dari inisial dia ya. Inisial dia ya, atau kamu ya, bisa nama depan, nama tengah, atau nama belakang ya, tapi khusus inisial depannya atau nama panggilan dia gitu. Biasanya nama panggilan itu kan ada yang dia bukan nama asli ya, nah kayak gitu ya, tapi untuk inisial depannya. Oke, kita lihat di sini. Di sini aku akan ambil 10 ya. Oke, 3, 4, 9 aja. 5, 6, 7, 8, 9. Oke, di sini ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita punya B, Y, kemudian ada Z, ada U, ada P, ada J, ada H, ada M, ada X. Oke, ada juga di sini yang ya memang mantan kamu ya, X, M,
H, J, P, U. Sorry, bukan U, ini N ya, sorry, N. U nggak ada ya, N ya, N. B, Y, Z, N, P, J, H, M, X. Oke, ulang lagi ya. B, Y, Z, N, P, J, H, M, X. Oke, ini untuk inisial dia ya, atau kamu bisa aja. Ya, tapi aku di sini fokuskan ke inisial dia ya, untuk nama depan. Inisial depan untuk nama panggilan dia. Bisa nama dia, nama tengah, nama depan, nama belakang, kayak gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja. Sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa.